goyang arah daripada KPK yang selama ini kita harapkan menjadi tumpuan terakhir penegakan hukum kita, terutama dalam pemberantasan korupsi. Oh, betul. Apa bedanya dengan sekarang dong? Iya, kemudian tambahin. Indikasi berikutnya adalah kita tidak perlu pintar untuk menjadi profesor atau dokter untuk melihat situasi dan fakta yang ada. Deponering dikeluarkan, 2 hari kemudian tokoh-tokoh partai politik ditangkap. Ya, poinnya kan begini, Mas. Itu artinya pertanyaannya nanti, kalau kasus itu taruhlah kerja DPR itu benar mengungkap itu semua, lalu serahkan ke aparat penegak hukum. Hari ini kan gampang saja DPR cuci tangan. Kami sudah melaksanakan tugas dengan baik, tapi itu prosesnya mentok-mentoknya dari itu menjadi tugas Pagar dong, coba jawab tugas Pak Bastian sebagai pengamat, tugas kami di DPR, tugas masyarakat untuk mendorong penegak hukum ini menyelesaikan. Gini Mas Bambang. Saya beri jalan tengahnya. Saya rasa gugatannya Pak Sebastian itu ada benarnya, dijelaskan oleh Pak Bambang tadi. Tetapi Anda juga keliru, Mas Sebastian kalau mengatakan sudah benar tapi keliru. Ya, ada kelirunya. Harus diserahkan ke lembaga penegak hukum, enggak juga. Itulah sebenarnya kenapa kemudian kita bertahan di Senturi itu supaya lembaga penegak hukum memperjelas persoalannya di sini. Saya ingin memberitahu pada Anda hari ini. Saya akan meminta ini, fraksi Hanura, saya sendiri sebagai tim pengawas, misalnya pada kasus Senturi, kalau ternyata lembaga penegak hukum tidak bisa membongkar ini, saya akan mengatakan, udah, Anda angkat tangan, kembalikan kepada DPR. Kami akan lakukan. Karena pada dasarnya di situ perannya DPR. Ketika persoalan-persoalan tidak bisa terselesaikan, DPR yang mengambil alih. Nah, tetapi kalau Anda berbicara seperti itu, wajar saja. Cara mengambil alihnya? Caranya bagaimana? Kita minta kembali, udahlah. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi, udah, katakan kami tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. DPR akan mengambil sikap. Pada saat itulah sebenarnya pintunya masuk hak menyatakan pendapat. Tapi kan lagi-lagi kemudian orang menjadi ketakutan. Hak menyatakan pendapat, impeachment, menjatuhkan presiden. Enggak. Gitu loh sebenarnya kan gitu. Ada 2 cara yang namanya hak menyatakan pendapat itu. Yang pertama impeachment. Dan kami tidak dalam ranah itu. Yang kedua adalah kita mengatakan kepada pemerintah dan presiden, wahai presiden, kebijakan Anda ini salah. Silakan tetap bertahan dan berkuasa. Cuma tolong kebijakan ini diperbaiki dan jangan diulangi lagi. Itu yang namanya menyatakan pendapat. Tapi belum sudah menakut-nakuti diri sendiri dengan mengatakan menjatuhkan presiden. Nah itu kira-kira seperti itu loh Pak Sebastian. Gitu. Dan untuk menutup mungkin Pak Sebastian bisa menyimpulkan apa nih harapan dari Bapak Sebastian sendiri terhadap teman-teman dari Dewan sendiri untuk bisa melanjutkan hak angket ini sesuai dengan tracknya dengan baik dan juga bisa masyarakat juga tidak khawatir lagi. Oh iya, ya yang jelas tidak mudah masyarakat percaya pada DPR ya untuk meyakini bahwa mereka bekerja serius dengan tulus untuk membongkar mafia pajak. Sulit sekali. Karena itu menurut saya ini kesempatan kedua ya bagi DPR untuk membuktikan betul tidak ada komitmen mereka untuk membongkar ini atau lagi-lagi ini hanya sekedar permainan. Kalau ini juga bagian dari permainan maka inisiatif angket-angket berikutnya tidak akan dipercaya oleh publik. Jadi ini pelajaran penting bagi saya kira apa yang disampaikan Mas Bastian benar. Artinya kekuatan-kekuatan itu memang cukup beralasan. Tapi kami telah bertekad bulat untuk menunjukkan bahwa kita tidak main-main. Bahwa ada benturan-benturan untuk mengungkap itu iya. Karena kita berhadapan dengan tirani mayoritas di DPR dan tirani kekuasaan di luar DPR. Ini persoalan-persoalan yang harus kita sikapi dengan tegas dan jelas. Bahwa kami di DPR hanyalah alat politik daripada pimpinan-pimpinan partai, iya. Tapi kami juga memiliki hak konstitusi yang dijamin oleh undang-undang. Nah makanya kalau ada pihak-pihak meragukan ya kita akan buktikan ya. Kita akan selesaikan soal Senturi, apakah ujungnya nanti hak menyatakan pendapat. Kemudian kita selesaikan juga hak mafia pajak ini, apakah nanti ujungnya juga hak menyatakan pendapat. Itu lalu kita lakukan. Tapi saya akan pegang kata-kata Pak Bastian dan Anda juga jangan diam. Anda terus tekan kami di DPR, ya, karena yang ditakutkan oleh partai-partai adalah ditinggalkan konstituen. Saya mengatakan dan kami sepakat, kami di yang muda-muda di DPR, kita selalu membutuhkan orang seperti Pak Bastian. Karena kalau tidak ada yang menggonggongi kami, kadang-kadang juga kami mengatakan, kami sudah melakukan tugas kami dengan baik. Kalau ternyata kan tidak. Tapi mungkin sebagai penutup barangkali saya ingin mengatakan gini sama Pak Bastian dan kepada kita semuanya. Saya itu selalu mengatakan pada diri saya begini, saya berjalan menuju matahari, sebab di sana ada harapan. Ya semoga saja kesempatan kedua ini dapat membuktikan ya bagaimana para teman-teman di Dewan ini bisa maju terus menunjukkan idealismenya. Benar. Dan yang paling penting pasti kita di DPR tidak terlalu suka lagu Setinggi Gunung Seribu Janji, lain di bibir lain di hati. Soalnya begini, ini harapan kami hanya sama anggota Dewan, ini masalahnya Pak Bambang dan Pak Akbar.
supaya mudah-mudahan nggak kayak Tunisia, nggak kayak Mesir Ya. gitu loh, yang akhirnya jadi Namun rakyat jangan seperti enggak itu. Jangan sampai. Makanya ini Ya, benar-benar tapi ingatkan juga kalau kita ada tidak ingin semua seperti nih. Mesir, ya, jangan ada sumbatan-sumbatan pada Ah. pintu-pintu demokrasi. Oke. Dibuka. Jangan Oke, sampai baik. persoalan koin jadi persoalan dianggap sebagai penghinaan gitu. Hak asasi masalah. Oke, baik, Bapak-bapak, terima kasih semuanya tentunya. Terima kasih dari Edi Eleven Show. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.